Phoenix The Hardest Radio Station. Hai, apa kabar? Sekarang giliran Dodi Yosandra yang akan nemenin kamu. Dan hari ini sangat beruntung sekali Doi sudah ada di perpustakaan. Mungkin ini masuk dalam sejarah karena hanya Doi yang bisa ngobrol secara keras di perpustakaan. Tepatnya adalah di perpustakaan ITKes Bali. Dan aku tidak sendirian karena ada tamu-tamu spesial yang akan Doi ajak ngobrol hari ini. Ada Nurse Iketut Alit Adianta SPD Eskep MNS. Beliau adalah Wakil Rektor 1 dan juga bagian kemahasiswaan. Ada juga Ibu Komang Ayu Purnama Dewi SSI TMKes. Beliau adalah Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru. Dan juga ada Putu Diesta Premananda SDS Laku Marketing. Kira-kira hari ini mereka mau bagi cerita apa sih? Karena ini di perpustakaan, seperti aku bilang tadi, mungkin kemarin-kemarin ngobrol harus bisik-bisik, tapi hari ini suara kita agak lebih keras, boleh ya? Pak Alit, apa kabar? Iya, baik dan sehat ya? Sehat. Oke, sehat. Ada juga Bu Komang Ayu, saya panggilnya Bu Komang atau Bu Ayu enaknya ya? Bu Mangayu, oke, baik. Ada juga Bu Nanda, halo. Halo, selamat pagi Kak. Oke, senang ya hari ini kita bisa ketemu ya. Iya. Saya terutama, karena kan kemarin-kemarin kalau talk show biasa datang ke radio. Betul. Hari ini saya yang akan ke kampus, meramaikan kampus, akhirnya tahu fasilitasnya. Radio masuk kampus. Nah, Phoenix Goes to Campus. Phoenix Goes to Campus. Itu memang ya. program kita ya. Jadi kita akan datang ke kampus-kampus. Salah satunya adalah saya beruntung sekali punya kesempatan datang ke ITKes Bali. Cuman kalau sedikit flashback, ada beberapa temen dulu kuliahnya di mana sih? ITKes Bali. Tapi kok jadi ITKes Bali, ITKes Bali, ITKes Bali. Saya pengen klarifikasi dulu, ITKes Bali sama dengan ITKes Bali. Ini bagaimana ceritanya? Benar satu brand yang sama atau seperti apa? Pak Alit? Iya. Memang benar, ini brandnya sama ya. Mungkin saya flashback dulu cerita kenapa kok sekarang jadi ITKes Bali kan gitu ya. Boleh cerita. Cikal bakalnya ini kan kita memang dari awal tahun 1983 kita sudah ada lembaga pendidikan yang disebut dengan SPK. Oke. Sekolah Perawat Kesehatan. Oke. Nah, berawal dari sana itu kan levelnya sama dengan SMK kan, zaman sekarang itu dulu. Nah, kita naik level menjadi perguruan tinggi. Saat itu tahun 95 sudah mulai mengajukan izin untuk menjadi Akper. Akademi Keperawatan. Nah, setelah Akademi Keperawatan, kita ingin naikkan lagi. Sehingga tahun 2000 berapa? Jadi itu 2005. Nah, 2005 kita menjadi sekolah tinggi. Namanya adalah ITKes Bali. Ya kan? Udah naik tuh. Sekolah tinggi. Iya. Nah, setelah sekolah tinggi itu saat sekolah tinggi itu kita sudah ada. Kalau sebelumnya upper kan hanya perawat aja. Betul. Begitu sekolah tinggi kita sudah punya program studinya kebidanan selain keperawatan. Setelah ITKes itu ya, sehingga kita mulai yang sebelumnya SPK tempatnya kita masih mengontrak tempat sehingga jadi upper ada kampus 1 jadinya di Tukat Pakrisan. Betul, dan masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang pun ada di asrama pun di sana. Sekarang bukan asrama, apartemen sekarang. Apartemen sekarang di sana. Ya, apartemen baik. Dan kampusnya masih ada di sana. Iya, lanjut ceritanya. Lanjut 2005 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali yang ada program studi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Sarjana Keperawatan, Profesi Keperawatan saat itu. Sehingga dibangunlah gedung kampus 2 di ada tempat di kita sekarang. Iya. Walaupun bentuknya belum seperti sekarang saat itu. Sekarang. Nah, setelah itu tahun 2019 kita keluar izin. Menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Nah, ini yang pertama ada kata dan-nya. Makanya berubah. Betul. Nah, dan. Nah, kenapa ada teknologi? Ya. Kita ada 2 fakultas sekarang. Gitu. Ya, Fakultas Teknologi dan Kesehatan. Fakultas Teknologi dan Kesehatan. Nah, itu perubahan-perubahannya. Sehingga apakah ITKes Bali jadi ITKes Bali? Iya, jawabannya benar. Iya, berarti saya berada di tempat yang sama berarti. Betul, tempat sama kita sudah meningkat. Dari sekolah tinggi menjadi institut
Iya. Berarti secara garis besar boleh dijabarkan sedikit jurusan apa yang ditawarkan. Kalau kita tadi flashback kan ngomongin tentang kebidanan keperawatan. Lalu sesuai dengan perkembangan, kemajuan dan keinginan lebih maju lagi dari teman-teman ITKes Bali kan ada pengembangan. Apalagi Pak detailnya mungkin buat Viners biar lebih ngeh lagi nih. Ya betul. Oke, mungkin saya bisa jelaskan pengembangan dari tidak hanya dari lembaga aja, prodinya pun berkembang. Oke. Nah, dari prodi itu kita lihat dari 2 fakultas, ada Fakultas Teknologi dan Kesehatan. Nah, kalau di teknologi kita punya program studinya Sarjana Teknologi Pangan. Sarjana Teknologi Pangan. Iya, Food Science ya. Itu dia levelnya sarjana. Itu di bawah Fakultas Teknologi. Ya. Terus di bawah Fakultas Kesehatan ini sudah banyak. Ya. Keperawatan dari sarjana, profesi sampai magister kita punya. Oh, saya baru tahu. Iya. Satu-satunya magister keperawatan ada di sini. Bali, NTB, NTT di sini. Di ITKes. S2 keperawatannya. Lalu berikutnya ada kebidanan. Tadi sudah berkembang, tidak D3 aja. Sekarang sudah ada sarjana kebidanan bersama pendidikan profesi bidan. Oh gitu. Nah ini di samping saya bidan ini. Beliau, Bu Mangayu adalah bidan ya? Iya. Nah itu kebidanan. Setelah kebidanan kita juga punya prodi sarjana farmasi klinik dan komunitas. Mohon maaf Bapak, tapi nanti mic-nya boleh lebih dekat ya. Biar suaranya lebih menggelegar. Di kamera juga lebih oke. Terus farmasi klinik dan komunitas itu level sarjana. Ya, berikutnya ada juga kita memiliki yang vokasinya itu ada diploma 4 keperawatan anestesiologi. Nah, ini mahasiswa kita seluruh Nusantara ini masuk di situ. Iya, sebenarnya ada bergabung di situ. Ya bergabung semua gitu. Terus lagi satu ada prodi kita D4 akupuntur. Nah, ini yang terbaru. D4 akupuntur yang nanti akan mencetak menjadi akupuntur terapis. Nah, ini pernah Mas Dodi ditusuk pakai jarum. Kalau akupuntur belum, yang suntik biasa sakit aja. Nanti mungkin harus dicoba gitu ya. Iya. Bapak udah berarti? Sudah. Coba bareng lah kita. Wah, jangan saling tusuk. Bukan. Nanti akupunturnya, Pak. Terus. Nah, akupuntur ini memang kita punya dosen yang tamatan Shanghai. Dari Cina. Tidak main-main saudara-saudara. Tidak main-main kita. Background beliau adalah dari Shanghai. Iya. 6. Ada 6 dosen background Shanghai yang khusus megang di akupuntur. Wow. Ini yayasan kami membiayai. Pantes saja kalian bisa bersaing karena memang ya seperti itu. Anak-anak atau mahasiswanya dapat ilmu dari orang yang memang tidak hanya ngomong ya, tapi backgroundnya ada di situ. Wow. Ini baru ngomong satu segmen, tampak mulai makin banyak hal-hal baru yang akhirnya baru saya tahu di ITKes Bali. Buat Viners yang penasaran kira-kira keseruan apa lagi, karena dari Bu Mangayu, Bu Nanda juga belum bercerita banyak tentang ITKes Bali. So don't go anywhere, tetap dengerin talk show barengan sama ITKes Bali. Phoenix The Hardest Radio Station masih di live talk show bersama ITKes Bali. Masih ada Doi dan pastinya masih bersama tamu-tamu aku yang sangat ramah-ramah dan juga luar biasa ngebantu sharing hari ini. Ada Pak Alit, ada Bu Mangayu dan juga Bu Nanda. Nah, tadi di segmen pertama sedikit ngebahas tentang ITKes Bali. Bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan inovasi yang terjadi dari tahun 1983 sampai tahun 2023. Banyak cerita, banyak prestasi juga, dan banyak kejutan-kejutan yang mereka berikan tentu saja adalah untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang pengen daftar. Karena nanti kalau misal kamu juga pengen daftar, kira-kira kalau pengen daftar minggu ini masih bisa nggak Kak? Nah, nanti dengerin obrolan sampai selesai. Saya ke Pak Alit dulu. Tadi kita ngomongin tentang adalah jurusan apa saja. Ini berarti sekarang adalah dari semua program tentang keunggulan-keunggulan. Tadi kan salah satu keunggulan yang sudah kita mention sebenarnya adalah dengan dosen tadi backgroundnya di Shanghai. Itu menurut saya keunggulan. Keunggulan lain sebenarnya yang ditawarkan oleh ITKes Bali, keunggulan apa lagi Pak? Terima kasih ya. Itu dosen di prodi akupuntur. Dosen yang lain tidak kalah juga dong. Tidak kalah juga. Tamatannya luar negeri juga. Kita juga di sini begini. Kita tidak hanya mengembangkan nasional, kita internasional. Keunggulan kita dari sejak
berdiri Stikas ini, kita sudah MOU dengan pihak luar. Contohnya dengan Thailand, Australia, Taiwan. Jadi secara networking dia sangat luas. Sangat luas. Oke. Nah, di sini kita juga buka wawasan internasional, tidak hanya dosen, tetapi mahasiswa juga. Oh gitu. Kita ada program student exchange. Oh, exchange. Iya. Oke. Terus sehingga terjadi interaksi dengan mahasiswa di luar. Jadi mereka juga punya pengalaman. Betul. Bagaimana di luar dan di sini, di combine. Termasuk di Filipina. Oh, di Filipina juga. Filipina kita punya MOU dan mahasiswa kita juga sudah nurturing. Kenapa seperti itu kan? Kita ingin membuka wawasan kita internasional. Karena apa? Pasar market banyak di luar negeri. Oh gitu. Nah ini kayak lulusan kita sudah banyak di luar negeri. Nah salah satu yang kita ketahui, Filipina menguasai Eropa, tenaga kesehatan terutama perawat. Nah ini kita sudah kerjasama, paling tidak kita sudah terbuka wawasan. Oke. Jangan terlalu dibongkar mengenai lulusan karena berkaitan dengan prospek kerja, ya kan? Tapi secara quality seperti saya bilang tadi, keunggulan udah nggak bisa diragukan lagi. Betul. Oke, saya ngomongin tentang fasilitas dulu, mengenai fasilitas pendukung. Tentu saja quality dibarengi dengan fasilitas. Kenapa anak-anak ini menjadi cukup bersaing di dunia kerja atau di realnya? Pasti dengan ada pendukung-pendukung. Saya ke Bumang Ayu boleh ya? Bumang boleh dibantu. Ini sebenarnya fasilitas-fasilitas seperti apa yang ditawarkan dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa-mahasiswi di sini? Oke, saya bantu jawab ya Kak Doi ya. Seperti yang Kak Doi bilang tadi, kualitas pasti didukung oleh fasilitas yang memadai. Ya, ITKS Bali menyediakan fasilitas yang cukup memadai atau sangat memadai. Bisa dilihat sendiri mungkin dari luar kulit aja gedungnya udah kelihatan. Betul. Kita masuk ke dalam lagi. Pertama adalah proses pembelajaran. Ya, tentunya proses pembelajaran di kelas. Kelas yang disediakan itu adalah kelas dengan fasilitas yang cukup memadai, nyaman dalam perkuliahan. Bayangkan dia kuliah dari jam 8 sampai jam 4. Betul, betul. Iya. Gimana kita bikin mahasiswa tuh betah, nyaman, nggak bosan. Betul. Jadi ada AC, kemudian laptop, LCD, mikrofon itu kan wajib. Nah wajib. Nah di kelas ada beberapa kelas yang kelas besar. Kami kayak terasering kayak apa namanya? Studio kayak bioskop. Oh, pembelajaran luar negeri. Oke, di film-film. Ya. Oke. Kebayang. Ngumpet di belakang, jadi dia kelihatan. Iya, kayak mini teater. Iya, betul. I see. Saya memang cerdas, pengen belajar di sini seharusnya. Lanjut. Itu kelas besar. Tapi ada kelas tutorial, kami juga menyediakan kelas yang skupnya kecil untuk sekitar maksimal 15 orang. Lebih intimate berarti. Betul. Oke. Kami juga semakin intens dengan 15. Iya. Karena ada kelas tutorial. Iya. Jadi dia dapat bimbingan lebih masuk ya. Kadang kalau rame kan lebih banyak bercandanya takutnya kan. Itu dalam kelompok, dibagi dalam kelompok kecil. Iya. Jadi masing-masing dosen akan mengampul 15 orang dalam kelas tutorial tersebut. Oke, jadi lebih efisien. Bagaimana kita mendapatkan tutor dengan baik dan mana, itu baru kelas, fasilitas dan juga yang lain dong, fasilitas yang lain. Kayaknya mungkin sedikit ada satu kelas lagi yang lebih tren. Kita punya smart classroom. Smart classroom. Coba dijelasin smart classroom itu konsepnya seperti apa? Ini smart classroom ini kan berpijak kepada waktu pandemi. Oke. Kalau smart classroom itu kita sudah punya teknologi, kita dapat bantuan dari partner Dikti. Oh, dari Dikti, oke. Kita dapat lolos. Oke. Kelas smart classroom itu kita bisa mengajar dari luar, bisa melihat kemanapun pengajarnya, diikuti kameranya. Oke. Jadi kamera yang mobile walaupun dosennya diam dulu, it's okay. Dengan layar TV yang besar, kita seperti pakai tab. Dan itu sudah digunakan ketika pandemi kemarin? Udah. Oh, sudah. Ya, sudah mulai kita. Oke. Itu kalau dari segi kelas, mungkin yang lain lagi silakan. Itu proses pembelajaran yang formal, yang praktis itu pasti ditunjang oleh laboratorium. Nah, labnya ada. Ya, laboratorium untuk tenaga kesehatan, ada laboratorium keperawatan yang basic dan juga yang advance. Kami punya di kelas advance itu jadi menyediakan fasilitas yang seperti di rumah sakit. Yang canggih-canggih. Berarti memang biar mereka nggak kagok ketika nanti sampai rumah sakit. Ternyata prakteknya sama kayak gitu. Oke. Lalu itu disediakan juga di sini
lab selain lab keperawatan, juga lab farmasi, lab kebidanan, anestesi dan lab farmasi. Jadi masing-masing itu Puntur. ya akupunktur masing-masing prodi itu punya labnya masing-masing. Oke, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Tidak dianaktirikan ya. Oke. Terus Perpustakaan seperti tempat kita sekarang ini Betul. tempat mahasiswa. Ini salah satu penunjang juga nih. Penunjang menggali ilmu pengetahuan nggak hanya dari dosennya aja, tapi bisa dia sendiri untuk mencarinya di sini, baik secara literatur review juga bisa secara online. Oke. Disediakan juga komputer-komputer di beberapa pojok. Iya. Nah itu untuk menggali secara online dengan akses internet yang mencukupi nih. Oke. Sangat cukup untuk belajar. Betul. Khusus ini di Selain itu kan tadi kita kalau misalkan di sini kan dari jam pagi sampai jam 4 sore. Ntar kalau lapar di sini di mana tempat? Ada. Dulu saya pernah ke sini zaman Stikes. Ada kantin di belakang. Sekarang saya tidak menemukannya. Emang belum dibuka ya? Bukan. Oh ada. Oh kantin sudah. nggak ada. Oh sekarang nggak ada kantin. Beda lagi. Apa adanya sekarang? Kafetaria. Kafetaria adalah salah satu fasilitasnya teman-teman. Oke, boleh dijelasin fasilitas apa lagi Bu? Kafetaria tadi. Kafetaria. Aimatnya. Oh. Ada Aimat kafetaria itu dengan tempat yang cukup luas. Bisa mahasiswanya bisa makan siang di sana. Oke. Kerja. Oh, tentu berubah dengan yang dulu ya. Iya. Oh, baik. Dulu nggak ada AC kan? Nggak ada dong. Cuman langsung kena angin. Oh, berarti memang konsepnya sekarang lebih ke kafetaria. Oh, ya dulu angin carik benar ya. Sama angin parkiran. Sekarang sudah jauh berubah dan berbeda. Oke, itu salah satu fasilitas. Terus juga mungkin datang ini buat anak-anak baru yang pengen gabung. Ntar kalau kan mereka rata-rata bermobil ya dengerin kita ya. Ini masalah parkiran cukup luas atau nggak ada parkiran di kampus? Khawatir. Kami menyediakan tempat parkir yang cukup luas di samping gedung ini. Selatan gedung ini. Oke. Kita ada basement juga. Soalnya nggak kelihatan kalau dari depan. Iya. Jadi buat teman-teman berarti tinggal masuk nanti belok kiri. Iya. Oh, ada basementnya juga. Oke. Jadi nyaman ya belajarnya. Wow, ini mengenai fasilitas. Tapi tadi kan sedikit Pak Alit mengenai prospek kerja, Pak. Ini kalau teman-teman udah kuliah dari pagi sampai jam 4. Masih ada fasilitas. Nah, yang itu belum dong kasih tahu dong, Bu. Paling atas di ujung di lantai. Ini kita di lantai 4 kan? Ini lantai 3. Lantai 4. Rooftop. Oh, I see. 4. Di rooftop menyediakan fasilitas kolam renang. Ini serius atau bercanda sih? Serius, kolam renang. Oke. Targetnya orang umum kah atau anak-anak? Anak-anak dong. Anak-anak yang mengelola ini mahasiswa. Oh. Contohnya saya, kalau ya. saya mau berenang, beli karcis 5.000, berendam lah, nonton sunset. Oh, wow. Iya lagi. Lihat Phoenix dari sini juga kelihatan di situ. Iya serius. Oh berarti di rooftop dikelola oleh anak-anak. Iya. And then orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa di sini juga bisa berkontribusi. Betul. Termasuk Aimat pun kita yang ngelola mahasiswa. Oh gitu. Ini langsung praktek kewirausahaan ya. Dalam kampus. Wow. Menarik. Sangat-sangat bisa dilakukan. Oke, ada tambahan dari Bu Mangayu tadi? Oh, sudah cukup ya? Oke. Nah, ngomongin tentang prospek kerja. Berarti prospek kerja akan kita bahas. Boleh ya? Pak, mengenai prospek kerja. Selama ini teman-teman ada bercerita apa tentang prospek kerja? Oke. Mengenai prospek kerja ya, kalau kerja dalam negeri kan sudah mungkin semua sudah tahu. Nah sekarang terutama saya wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, kami sering juga dapat mungkin dari nanti tanggal 30 ini datang dari pihak Jepang lagi. Oh dari Jepang? Jepang. Kemarin juga dari lulusan kita juga ada di Belanda. Jepang, Belanda. Di Jepang sudah ratusan lulusan kita. Di Belanda sudah mulai makin banyak sekarang. Wow. Wah, ini di Belanda. Dan di Jerman kita masih Belanda, Jerman masuk semua di situ. Iya, yang kedua. Ini prospeknya. Kenapa kami bilang prospeknya masih besar di luar negeri? Ini juga peluang besar untuk mendapatkan penghasilannya lebih besar. Iya, betul. Itu kan. Kalau dulu kan mindsetnya ingin kerja luar negeri masuk pariwisata. Ada kan? Ada. Sekarang harus beda. Masuk kesehatan bisa
Oke, tapi yang bikin saya penasaran, tadi kan kita punya keperawatan, kebidanan, dan juga akupuntur dan segala macam. Dari sekian banyak jurusan tersebut, yang mana paling dinikmati lagi diminati untuk keluar negeri? Apa anak-anak lebih betah? Oh, udah di situ aja deh atau gimana? Ya, kemarin dari alumni yang menyampaikan banyak dari keperawatan dan kebidanan karena itu yang paling banyak kita punya lulusan. Oke. Tapi next kan kita nggak tahu. Betul, next Ya kan? yang lain juga bisa. Benar. Kemarin juga ada alumni kita yang dari anestesi, dia lagi di England. Oke. Dia mau bekerja sana, dia minta rekomendasi menjadi OPD. Oh, wow. Banyak peluang. Wow. Jadi sebenarnya adalah kalau saran saya yang benar dulu belajarnya. Betul. Teman-teman tahu tempat dan juga fasilitas di mana kamu bisa menimba ilmu. Salah satunya adalah ITKes Bali dong. Betul. Jadi kalau misalkan tahun ini pengen gabung dengan cerita dari Pak Alit Bumangayu juga dengan fasilitasnya, prospek kerjanya, berarti tidak ada alasan memilih yang lain. Udah paling benar pilihannya adalah ITKes Bali. So, obrolan ini masih akan berlanjut. Kita masih punya segmen terakhir. Jadi buat Phoenix yang penasaran bagaimana cara mendaftar dan apa saja yang disediakan oleh ITKes Bali, pastikan tetap dengerin Phoenix Radio Bali. Phoenix The Hardest Radio Station masih di live talk show bersama ITKes Bali. Masih ada Dodio Sandra, masih ada tamu-tamuku juga dari ITKes Bali yang bercerita banyak. Tadi segmen 1 dan 2 kita ngebahas tentang fasilitas, terus juga program atau juga kelebihan-kelebihan ketika sudah diceritakan oleh alumni-alumninya. Tadi bagaimana mereka di Jerman atau Belanda atau bahkan negara lain yang ternyata begitu banyak ada kontribusi dan kerjasama yang akhirnya saling menguntungkan antara kampus dan juga dunia kerja. Pun tadi yang menarik adalah fasilitas atau penunjang dari perkuliahan sangat-sangat relatable dengan dunia industri kerja gitu. Jadi dibuat semaksimal mungkin dan semirip mungkin dari praktek dan juga kenyataan kerjanya seperti apa. Dan inilah yang menjadikan ITKes Bali menjadi pilihan yang tepat buat kamu. Tapi kira-kira apakah tahun ini kamu bisa daftar? Itu pertanyaannya ke Ibu Nanda. Bu Nanda mungkin boleh di-share ke teman-teman jika ingin daftar kira-kira masih bisa atau enggak dan apa yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama gini. Pendaftaran ITKes Bali itu sebenarnya sudah dibuka dari kita di Desember 2022. Oke. Itu termsnya cukup lama, dari Desember sampai 31 Agustus 2023. Jadi adik-adik yang jadi Finers kalau seandainya pengen kayak kuliah kesehatan tapi masih bingung, kuliah teknologi tapi masih bingung, tapi ada pengen ke keperawatan tapi kayak masih bingung kemana ya harusnya gitu. Jadi ITKes Bali itu masih buka pendaftaran sampai 31 Agustus 2023. Oke. Jadi itu masih panjang, sekarang masih bulan ya sekitar masih bulan Juni lah ya. Ya, Juni ke Juli. Iya, mau ke Juli. Kemudian nanti Juli, Agustus masih ada sisa 2 bulan. Oke, jadi masih bisa daftar. Betul. Masih bisa banget. Ya, masih bisa banget dan kita tunggu banget. Ya dong. Ya, lagian emang situ punya alasan tidak gabung ke ITKes Bali? Kan nggak ada kan? Semua udah dikasih loh yang terbaik di sini. Lalu persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, syaratnya kita punya gini. Di ITKes Bali itu punya pendaftaran yang singkat. Artinya? Jadi tidak harus menunggu pengumuman kapan, harus deg-degannya lama. Jadi kita punya sistem one day service. Oh, oke. Kalau teman-teman atau Finers yang pengen datang ke ITKes Bali untuk mendaftar secara offline itu bisa banget. Oke. Kalian ikutan kampus tour. Jadi kita bisa nganterin kalian untuk ngeliat-liat seperti apa sih kampus kita secara live. I see. Jadi kita bisa ngelihat kampusnya. Betul. Oke. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan juga buat Finers. Misalnya pengen ngelihat kampusnya kayak apa sih sebelum kuliah nanti biar nggak salah pilih gitu. Bener. Kadang kan kita bikin konten juga di kampus ya Kak. Biar pede gitu pamer kampus. Aku ngampus day 1, day 2, ya kan? Lanjut. Oke. Jadi bisa langsung lanjut datang ke kampus kita dengan bawa persyaratan langsung. Nanti saya jelasin persyaratannya apa aja. Kemudian nanti dia di sini tinggal ikutin tesnya. Terus tahu pengumuman lulusnya juga dalam waktu itu juga. Kemudian lanjut ke tes kesehatan. Kita wajib ada tes kesehatan karena kita kampus kesehatan ya. Iya, betul. Jadi harus tes kesehatan. Kemudian itu tinggal tunggu 24 jam untuk hasilnya. Itu bisa dicek secara online. Setelah tahu pengumumannya, itu bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya dan sudah akan menjadi resmi calon mahasiswa baru ITKes Bali. I see. Dan itu adalah one day service tadi. Betul. Itu kan menarik ya. Masa kayak nggak deg-degannya nggak lama berhari-hari kan? Iya, kadang-kadang kan mereka pada kayak nungguin seminggu ini bakal lulus nggak ya, terus mau daftar bingung juga mau cari pilihan yang lain juga bakal bingung. Kalau kita di ITKes Bali nggak perlu pakai deg-degan. Baiklah. Justru dibikin nyaman. Betul.
Tadi persyaratan belum dikasih tahu. Katanya janji nih mau ngasih tahu persyaratan apa saja. Oke. Jadi persyaratannya gini. Untuk Finers yang baru lulus SMA di tahun 2023 ini, kita punya ada 2 jalur pendaftaran. Oke. Yang pertama itu ada namanya jalur PMDK. PMDK itu jalur raport. Jadi raport itu jadi kita seleksi nilai itu dari semester 1 sampai semester 5 dari raportnya. Kita rata-ratakan itu minimal dengan nilai 75. Oke. Bisa lah standar. Nggak terlalu tinggi kok 75. Baik, ya jadi bisa dong ya harusnya. Bisa. Kemudian untuk yang jalur kedua itu adalah jalur reguler. Reguler itu untuk mahasiswa yang sudah lulus dari tahun-tahun sebelumnya pengen kuliah di ITKS Bali. Misalnya Kak Doi mungkin iya dong. Yang masih muda banget ini. Makasih. Aku baru 2 tahun lalu lulusnya ya. Baik. Oh, bisa dong daftar di sini di ITKS Bali. Oh. Jalur yang reguler. Oke, aku reguler sih, fix. Iya, tahu banget. Lanjut. Daftarnya. Oke, itu daftarnya juga hanya dengan syarat ijazah aja. Ijazah saja, oke. Dengan ijazah itu kita lihat nilainya, kemudian kita seleksi dari nilai ijazah, ada tes wawancaranya, kemudian kita ada lanjut untuk tes tulis. Oke. Tes tulis itu semacam kayak TPA gitu nggak sih? Oke, ya bisa. Ya, bisa jadi kayak kurang lebih kayak gitu di zaman tes Kado ya mungkin ya. Aku tidak tahu, padahal aku pura-pura aja tahu. Oke. Oke, jadi semacam TPA gitu. Jadi kalian tes di situ, kemudian nanti hasilnya akan keluar pada saat itu juga. Oh. Jadi langsung online pada saat itu. Wow. Gitu. Ini satu hal lagi yang tidak bikin deg-degan ya. Betul. Oke. Jadi pada saat sudah keluar, lanjut lagi langsung bisa tes kesehatan. I see. Okay. Simple ya ternyata ya. Simple banget. Kayak fix ya, emang aku di reguler sih tadi. Iya. Oke. Kita terima kok Kak. Oke. Wow. Terima kasih, aku jalur prestasi ya. Oke, itu adalah mengenai persyaratan-persyaratan dan segala macamnya. Tapi tadi mungkin ada beberapa aku lihat di brosur atau di depan, mungkin untuk bonus atau apapun fasilitas yang ditawarkan di sini untuk daftar. Kalau untuk di bulan-bulan sekarang memang promo tentang biaya pendaftaran, gratis biaya pendaftaran itu kita sudah nggak ada sebenarnya. Oke. Jadi potongan biaya pendidikan itu terjadi di awal-awal tahun kita buka pendaftaran. Kemarinan. Betul. Oke. Januari kemarin sampai Maret kita ada potongan biaya pendidikan itu tuh sampai hampir 5 juta rupiah. Oke. Gitu. Tapi untuk yang sekarang kita punya promo menarik khusus untuk sarjana teknologi pangan. Untuk sarjana teknologi pangan. Betul. Kira-kira promonya apa? Jadi promo itu bagi Finers yang pengen punya passion di dunia makanan tapi nggak pengen jadi chef. Oke. Itu arahnya ke sana. Oke. Gitu. Jadi nggak pengen jadi chef. Jadi pengen jadi seorang entrepreneur jurusan teknologi pangan ini. Jadi kita bisa membuat produk makanan apapun itu, kemudian kita tahu gizinya seperti apa dan kita bisa pasarkan. Itu sarjana teknologi pangan. Iya, itu bagus loh. Jadi promonya adalah jadi kita mencari sebanyak-banyaknya mahasiswa yang mau kuliah teknologi pangan di ITKS Bali. Kita akan bantu kalian dengan program kita dan pemerintah juga itu dengan KIP kuliah namanya. KIP kuliah. Betul. Kartu Indonesia Pintar, bener ya Pak Lid? Oke. Ya, yang memenuhi syarat. Betul. Yang memenuhi syarat untuk dapat KIP kuliah itu akan dapat tambahan uang saku juga dari kita. Dari pemerintah. Wow. Dan ini masih dibuka dan dicari sebanyak-banyaknya. Asalkan kamu memenuhi persyaratan, akan masuk. Betul. Wow, menarik sekali. Itu masalah promo-promo ya. Dari sarjana teknologi pangan. Oke. Dan itu lagi banyak juga diomongin loh anak-anak muda. Jadi kayak nggak tahu ngincer kerjaan apa nantinya mereka kayak jadi konsultan atau apa bisa di situ ya. Betul. Oke. Terus untuk pendaftaran masih dibuka juga untuk semua tadi, terus juga promo kelebihan. Nah, untuk informasi lebih lengkap mungkin ada beberapa teman-teman tadi di mobil kayak skip aja nih dengerinnya. Bisa cek di sosmed atau di mana info lengkap? Kalau Instagram kita itu adalah @itekesbali. @itekesbali. Oke. Itu. Kemudian untuk website kita, website penerimaan mahasiswa baru kita itu di www.itekes-bali.ac.id. Jadi saya ulang ya, www.itekes bukan dash. Jadi strip ya, itekes-bali.ac.id.
supaya lebih gampang. Oke. Biar lebih simpel aja nyarinya ya. Tapi tinggal di browsing aja ntar ketemu sih. Orang-orang apa namanya di page. Juga, Kak, Oke, nomor WA berapa? Jadi ini yang on 24 jam. Oke. Biasanya saya balesin chat-chat mahasiswa, calon mahasiswa itu banyak banget. Oke, ini jadi curhat ya. Aduh. Pertanyaannya beragam gitu. Iya. Cuman memang kita buka 24 jam. Oke. Jadi pertanyaan apapun itu dari WhatsApp itu ke 089 648 724 407. Oke, silakan sekali lagi pertanyaan seputar kampus ya. Boleh ditanyakan ke adminnya. Betul. Oke, dari Nanda ada tambahan lagi kah? Gak ada sih kalau sejauh Cukup. ini. Yang penting harus pinter-pinter pilih kampus terbaik buat diri sendiri aja. Betul. Supaya nanti karena itu menentukan masa depan mereka juga. Oh, cari kampus kayak pilih pasangan hidup ya, Say. Iya benar. Oke. Benar kan? Betul. Bakal dipakai jangka panjang. Betul sekali. Bu Mang Ayu ada tambahan mungkin Bu Mang? Jangan kaget Bu Mang. Promo. Oke, boleh tambahan. Promo ini untuk yang bidan. Ya. Bagi mungkin nggak ada ibu-ibu yang dengar, mungkin ada putra-putrinya yang dengar. Bagi yang punya praktek bidan, Ya. Minimal dia 5 tahun. Sudah praktek? Sudah praktek. Oke. Nah, tapi sekarang masih D3 yang mau melanjutkan, ada program RPL 1 tahun. Oh. Sudah sarjana dan Oke. profesi bidan. Teman kita ada lagi bidan kan mamanya, jadi aku bakal kasih tahu deh. Iya. Oke, dan itu promonya. Itu Jadi program RPL tadi Iya. bisa digunakan di ITKes Bali. Bisa. Oke, ada promo-promo apa lagi tuh selain itu? Siapa tahu nih dapat bonus-bonus lagi. Banyak banget permintaan penyiarnya ya. Oke, Bu Mang Ayu, thank you. Dari Pak Alit ada tambahan, Pak? Oke, terima kasih ya. Itu sudah sampaikan banyak promonya. Ya. Ya, prinsipnya kita di ITKes Bali bagaimana membuat mahasiswa kita nyaman. Betul. Dan bisa lulus tepat waktu dan bisa bekerja sesuai dengan harapannya. Oke, itu yang paling penting Itu ya. yang paling penting. Oke, karena memang juga nantinya mereka akan bekerja, Betul, ya. mengabdi ke masyarakat Oke, juga dan ya. juga kita kalau ada yang punya bakat Ya. seni minat, kita juga punya penyalurannya untuk kompetisi-kompetisi lebih tinggi lagi. Luar Nggak biasa. tidak usah takut kalau kuliah di sini nanti saya nggak bisa mengembangkan seni bakat Ya, saya. ya. Jangan begitu. Kita juga sediakan. Dilihat kok itu semua gitu ya, Pak ya. betul. Oke. Pemeringkatannya pun semester kita lihat juga prestasinya dia wow. non akademik gitu. Oke, luar biasa ya. Dan terima kasih obrolan luar biasa ini teman-teman saya dari ITKes Bali. Sekali lagi terima kasih Sukma. Thank you so much buat Viners juga yang udah dengerin. Jangan lupa obrolan ini selain kamu bisa dengerin di Phoenix Radio Bali, juga bisa tonton full interviewnya ada di YouTube channelnya Phoenix FM Bali. Dodio Sandra pamit. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.